Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Waktu salat duha. Secara bahasa, duha diambil dari kata ad-dahwu, artinya siang hari yang mulai memanas. Al-ain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, di surga kamu tidak akan mengalami kehausan dan kepanasan karena sinar matahari. Quran Surat Toha ayat 119. Kaitannya dengan makna bahasa kata duha pada ayat di atas, Allah menyebutkan kenikmatan ketika di surga, salah satunya tidak kepanasan karena sinar matahari, yang itu diungkapkan dengan kata wala tatha. Sedangkan menurut ulama ahli fikih, duha artinya waktu ketika matahari mulai meninggi sampai datangnya zawal atau tergelincirnya matahari. Al-Mawsu'ah, Al-Fiqhiyah, Al-Kuwaitiyah. Waktu mulainya salat duha. Sebelumnya, kita awali dengan hadis tentang waktu larangan salat. Terdapat hadis yang menyebutkan waktu larangan untuk salat. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia berkata, ada 3 waktu di mana Nabi SAW melarang kami untuk melaksanakan salat di 3 waktu tersebut atau menguburkan jenazah kami. 1. Ketika matahari terbit sampai tinggi. 2. Ketika seseorang berdiri di tengah bayangannya sampai matahari tergelincir. Dan 3. Ketika matahari miring hendak tenggelam sampai benar-benar tenggelam. Hadis riwayat Muslim. Pada hadis di atas, ada 2 waktu yang mengapit waktu duha. 1. Ketika matahari terbit sampai tinggi. 2. Ketika seseorang berdiri di tengah bayangannya sampai matahari tergelincir. Ketika matahari sudah terbit, mulai kapan salat duha boleh dilaksanakan? Apakah tepat setelah terbit, ataukah ditunggu sampai agak tinggi? Ulama berbeda pendapat mengenai waktu mulainya salat duha. Sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa waktu mulainya salat duha adalah tepat setelah terbitnya matahari. Namun dianjurkan untuk menundanya sampai matahari setinggi tombak. Pendapat ini diriwayatkan An-Nawawi dalam kitab Ar-Rawdah. Sebagian ulama Syafi'iyah lainnya berpendapat bahwa salat duha dimulai ketika matahari sudah setinggi kurang lebih 1 tombak. Pendapat ini ditegaskan oleh Ar-Rafi'i dan Ibnu Rif'ah. Demikian yang menjadi pendapat Imam Abu Syuja dalam Matan At-Taqrib ketika beliau menjelaskan waktu-waktu yang terlarang untuk salat. Hal yang sama juga menjadi pendapat Imam Al-Albani. Beliau ditanya tentang berapakah jarak 1 tombak. Beliau menjawab, 1 tombak adalah 2 meter menurut standar ukuran sekarang. Mawsu'ah Fiqhiyah Muyassarah. Sebagian ulama menjelaskan, jika diukur dengan waktu, maka matahari pada posisi setinggi 1 tombak kurang lebih 15 menit setelah terbit. Waktu akhir salat duha. Batas akhir waktu salat duha adalah sebelum waktu larangan salat, yaitu ketika bayangan tepat berada di atas benda, tidak condong ke timur atau ke barat. Untuk menentukan batas akhir waktu duha, Anda bisa perhatikan bayangan benda. Selama bayangan benda masih condong ke arah barat, meskipun sedikit, kemudian ketika bayangan benda lurus dengan bendanya, tidak condong ke barat maupun ke timur, waktu salat duha telah habis. Karena matahari persis berada di atas benda, ada sebagian yang memberikan acuan kurang lebih 15 menit sebelum masuk duhur. Cara mudah menentukan batas waktu salat duha. Saat ini, banyak kalender yang dilengkapi jadwal salat yang diterbitkan oleh DEPAK atau organisasi Islam, termasuk beberapa kampus Islam. Anda bisa perhatikan waktu terbit matahari dan waktu zuhur. Batas awal waktu duha adalah waktu terbit matahari ditambah 15 menit. Batas akhir waktu duha adalah waktu zuhur dikurangi 15 menit. Waktu duha yang paling afdal. Waktu yang paling utama untuk mengerjakan sholat duha adalah ketika matahari sudah mulai panas atau dekat dengan waktu berakhirnya duha. Sebagaimana riwayat dari Al-Qasim Asy-Syaibani, bahwasanya Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu melihat beberapa orang melakukan sholat duha. Kemudian Zaid mengatakan, andaikan mereka tahu bahwa sholat setelah waktu ini lebih utama. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, sholat para awwabin adalah ketika anak onta mulai kepanasan. Hadis riwayat Muslim. Awwabin artinya orang yang suka kembali pada aturan Allah. Sebagian ulama mengatakan, sholat pada waktu ini dikaitkan dengan awwabin karena umumnya pada waktu tersebut jiwa manusia condong untuk istirahat. Akan tetapi, orang ini menggunakan waktu tersebut
untuk melakukan ketaatan dan menyibukkan diri dengan melakukan sholat, meninggalkan keinginan hati menuju ridho penciptanya. Faidul Qadir. Imam An-Nawawi mengatakan, ulama mazhab kami Syafi'iyah mengatakan, waktu ketika matahari mulai panas adalah waktu yang paling utama untuk melaksanakan sholat duha, meskipun dibolehkan sholat sejak terbit matahari sampai menjelang tergelincirnya matahari. Syarah Sahih Muslim. Demikian, Allahu a'lam.